Salam sejahtera jemaat yang dikasih Tuhan. Kita bertemu lagi dalam Renungan Harian GKI Kebon Jati bersama saya Agus Gunawan. Tema renungan kita hari ini adalah hidup dalam duri-duri. Bacaan kita, saudara bisa baca dalam 2 Korintus 11 ayat 16 sampai pasal 12 ayat 10. Ini adalah sebuah pergumulan dari seorang rasul bernama Paulus, di mana dia menjalani pelayanan yang tidak mudah. Nah, saudara, dalam tema hidup dalam duri-duri, tentu saja hidup dalam duri-duri sangat menyenangkan kalau duri-duri itu adalah durian. Namun, saudara, duri yang dimaksud di sini bukan durian, tetapi semacam penghambat dalam kehidupan yang sangat menyakitkan. Seperti duri pada batang pohon yang melukai kita ketika kita berjalan. Nah, saudara, hidup dalam duri-duri yang menancap pada tubuh kita bukanlah hal yang menyenangkan. Kalau perlu dan bisa, kita memilih menghindari duri-duri tersebut. Namun bagaimana saudara jika kita harus hidup dengan duri-duri ini? Ini yang sulit. Paulus sendiri saudara menggambarkan betapa sulit hidup dengan duri-duri. Bagaimana terjalnya perjalanan pelayanannya dan betapa sulitnya hidup dengan duri-duri yang hadir dalam pelayanannya. Bahkan dalam bacaan kita yang mengatakan Paulus sudah berdoa 3 kali supaya Tuhan mencabut duri-duri dalam dagingnya. Tapi Allah tetap membiarkan saudara duri-duri itu hadir dalam diri Paulus agar ia belajar untuk tetap merendahkan diri dan bukan untuk memegahkan dirinya. Paulus memahami benar saudara bahwa perjalanan pelayanannya hanya dapat ia lalui karena penyertaan Tuhan yang menguatkannya kala ia merasa lemah. Bahkan Paulus mengatakan, "Terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku, supaya ketika ia lemah, kuasa Kristus itu nyata menaunginya." Nah, saudara, hidup dalam duri-duri seperti Paulus yang alami tidak mudah. Apalagi duri-duri tersebut memang diperkenan Allah untuk hadir mendampingi perjalanan pelayanan kita. Tidak mudah memahami bahwa ada hal yang harus kita terima sebagai duri. Dan Allah tampaknya seperti tidak merespon doa kita supaya dia mencabut duri ini. Nah, maka itu saudara, justru kita malah diajak untuk berdamai dengan luka, dengan sakit, dengan derita dalam perjalanan pelayanan yang tidak jarang bisa membuat kita gamang dan meninggalkan Tuhan. Jadi sekali lagi saudara, hanya kuasa dan pertolongan Roh Kuduslah seseorang, kita semua, bisa mencapai tingkat spiritualitas yang sempurna untuk melihat segala hal yang baik dan meresponnya dengan syukur senantiasa. Dalam hidup yang harus Paulus jalani, ia bisa melihat Allah hadir justru dalam kelemahan hidupnya. Disitulah Paulus merasakan kuasa Allah sempurna hadir, menaunginya dan memampukan dia melewati daftar-daftar penderitaan atau duri-duri dalam pelayanannya yang saudara bisa lihat tertulis dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 33. Dari mulai di penjara, kapal karam, disesah, dipukul, ya, terombang-ambing di laut dan sebagainya. Nah, saudara, banyak dari kita biasanya tanpa sadar mengeluh ketika melayani. Merasa capek, merasa bosan, merasa jenuh, dan sebagainya. Bahkan dalam kondisi tanpa duri pun, kita seringkali komplain akan banyak hal. Nah, saudara, bagaimana jika kita menghadapi kondisi yang sama dengan yang Paulus alami? Apakah kita mampu bertahan? Dapatkah kita bertahan terus dalam pelayanan kita? Mampukah kita tetap melayaninya di tengah kondisi yang seringkali tidak ideal ini? Bahkan saudara, ketika ada kalanya Allah membiarkan kita hidup dengan duri-duri tersebut, ingatlah, duri-duri itu hadir untuk memperlihatkan betapa rapuhnya kita dan hanya pada Allah saja terletak kekuatan kita. Jika kita mampu melewatinya, sekali lagi bukan untuk bermegah, tetapi bersyukur karena Allah menyertai kita dalam situasi apapun yang kita hadapi. Dan Paulus saudara memilih dengan mengatakan, "Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dalam kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Tuhan memberkati saudara. Amin.